salam sejahtera buat kalian semua. Di sini saya Novata Arianto akan membawakan mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang materi cara menggunakan bahan dan alat yang ada di bengkel elektronika. Nah, sebelum kalian lebih lanjut memahami tentang elektronika, kalian harus paham dulu cara penggunaan alat dan bahannya terlebih dahulu. Maka dari itu, simaklah video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis peralatan dan bahan yang ada pada bengkel elektronika. Jadi, sebelum kalian memahami lebih dalam lagi apa sih elektronika itu, nah sekarang kita akan belajar dasar-dasar terlebih dahulu, yaitu mengenai peralatan dan bahan yang ada di bengkel elektronika. Langsung saja, yang pertama yaitu timah. Timah atau yang sering disebut pada bahasa bengkel yaitu tenol merupakan bahan logam yang berfungsi sebagai perekat dan menyambungkan antar komponen atau untuk memasang komponen pada papan PCB. Dan timah ini dia tahan terhadap oksidasi udara. Timah tidak akan rusak apabila terkena air. Maka timah sangat bagus untuk merekatkan atau menyambungkan antar komponen. Sebagai contoh, bagaimana sih cara menggunakan timah itu dan cara kerjanya bagaimana? Langsung saja kalian tonton video berikut ini. Itu tadi adalah contoh cara menggunakan timah dan bagaimana sih cara kerja timah itu. Sekarang kalian sudah paham kan dalam menggunakan timah dan cara kerja sebuah timah. Yang kedua yaitu flak. Flak adalah senyawa yang bersifat korosif dan berfungsi untuk menghilangkan lapisan oksidasi dari permukaan benda yang akan kita solder. Flak ini juga bagian yang tidak akan terpisahkan dari proses penyolderan. Cara menggunakan flak ini yaitu dengan cara flak dioleskan pada timah yang sudah menempel pada papan PCB. Setelah itu baru disolder. Sebagai contoh cara menggunakan flak, kalian tonton video berikut ini. Nah, itu tadi contoh cara menggunakan flak. Selanjutnya adalah solder. Solder sendiri mempunyai fungsi sebagai penyambung antar komponen atau untuk memasang komponen pada papan PCB, yaitu dengan cara ujung sebuah solder itu memiliki panas yang mampu melelehkan timah, dan timah tersebut akan menyambungkan antar komponen atau merekatkan kaki komponen pada papan PCB. Di bawah ini ada beberapa jenis solder. Nah, yang pertama itu adalah solder uap. Jadi, cara kerja solder uap tersebut yaitu dia dengan suhu panas atau menggunakan udara panas. Yang kedua yaitu solder station. Solder station ini dia hampir sama dengan solder biasa, tapi
dia mempunyai pengatur suhu. Nah, solder station ini dia bisa diatur suhu panasnya. Beda kalau dengan solder biasa. Kalau solder biasa itu dia langsung mempunyai suhu panas dan tidak bisa diatur suhunya. Selanjutnya yaitu magnifier. Magnifier ini berfungsi sebagai membesarkan penampak dari komponen maupun tulisan yang ada pada komponen serta memperbesar penampilan benda yang akan disolder. Maksud dari keterangan tersebut adalah magnifier ini dia sebagai untuk melihat benda-benda kecil, komponen-komponen kecil atau tulisan-tulisan kecil yang ada pada komponen yang paling kecil. Nah, di situ adalah contoh ketika magnifier sendiri dibongkar. Peralatan elektronika selanjutnya yaitu adalah tang. Di bengkel elektronika, dia memiliki beberapa macam tang. Untuk yang lebih sering dipakai yaitu tang potong dan tang lancip. Selanjutnya adalah atraktor. Atraktor ini dia sering dipakai teknisi untuk memperbaiki suatu produk yang cacat. Nah, cara kerja atraktor ini dengan cara menyedot timah yang terdapat pada kaki komponen elektronika yang terdapat pada papan PCB. Untuk lebih lanjutnya, biar kalian lebih paham lagi, tontonlah video ini. Itu tadi adalah contoh cara menggunakan atraktor. Selanjutnya adalah solder wick. Solder wick sendiri terbuat dari serat tembaga. Fungsi dari solder wick adalah mengangkat timah pada papan PCB sehingga timah akan menempel pada solder wick. Bentuk dari solder wick tersendiri biasanya berbentuk gulungan. Sebagai contoh cara menggunakan solder wick, kalian tonton video berikut ini. Itu tadi cara menggunakan solder wick. Selanjutnya yaitu obeng. Fungsi dari obeng adalah memutar baut yang mempunyai kepala beralur atau silang, baik yang beralur lurus atau sering disebut min. Nah, pada bagian pangkal obeng dilengkapi dengan pemegang yang biasanya terbuat dari kayu ataupun plastik. Selanjutnya yaitu pinset. Pinset atau sering disebut tweezer digunakan untuk menjepit suatu yang ukuran kecil. Pinset atau tweezer digunakan untuk menjepit suatu komponen kecil atau barang yang berukuran kecil. Contohnya yaitu komponen chip. Dan dia juga untuk mengambil atau memegang suatu yang mungkin berbahaya atau menimbulkan iritasi jika disentuh oleh tangan manusia. Yang selanjutnya yaitu osiloskop.
Osiloskop berfungsi untuk menganalisis atau besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Biasanya osiloskop ini dia untuk melihat signal the amplifier. Selanjutnya yaitu power supply. Power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cadudaya adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada dasarnya, power supply atau cadudaya ini memerlukan sebuah energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Selanjutnya avometer avometer atau multimeter. Avometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage atau tegangan dan ampere atau arus listrik dan ohm atau hambatan. Meter ini biasanya sering disebut sebagai multitester atau avometer. Kenapa kok bisa dikatakan avometer? Dari kata avo itu singkatan dari ampere, volt, ohm, dan meter. Avometer terdapat dua jenis, yaitu avometer analog dan avometer digital. Sebagai contoh cara menggunakan avometer ini, kalian tonton video berikut ini. Selanjutnya adalah taspen. Taspen adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui atau mengecek apakah sebuah penghantar listrik memiliki tegangan listrik atau tidak. Penghantar listrik yang dimaksud di sini dapat berupa kabel, kawat listrik, maupun stop kontak. Nah, berikut ini ada sebuah video yaitu contoh cara mengecek menggunakan taspen. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa saksikan lagi video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.